Welcome to Lafitcast, masih bersama Gung Arjun, penari hits se-Indonesia, khususnya Indonesia area Timur, Indonesia Tengah. Oke, kita lanjutkan segmen kedua. Kali ini ada hubungannya dengan situasi sekarang, yaitu pandemi Corona. Nah, jadi profesi kan sebagai penari nih, Jun. Awal kali mendengar virus pandemi corona ini, apa yang kepikirin? Yang berhubungan sama karir tentunya. Awalnya sih mikirnya kayak, oh itu palingan cuma di sana aja gitu kan. Di Cina Kalau ya? orang di Indonesia juga kayak gitu kan, cuma di sana aja gitu. Tapi tiba-tiba masuk ke Indonesia, udah mulai takut nih gitu. Takutnya karena kayak ini tuh bakalan benar-benar berdampak banget buat kita semua. Salah satunya adalah aku nih sebagai seorang penari, karena kan kita tuh bertumpu pada kegiatan pariwisata kan, gitu. Dan sedih aja sih gara-gara ini kita jadinya semua sih merasakan hal ini. Kehilangan job awalnya lah, gitu. Nggak mikir sampai sejauh ini ya Jun ya, yang awal-awalnya di lockdown sampai ditutup semuanya. Iya benar, nggak mikir kayak mimpi buruk lah istilahnya. Yang dulunya rame banget kan di Ubud kan gitu kan. Ya Ubud tuh jangan dibilang lah. Apalagi dulu kan baru ada corona yang masih gini tuh kan. Aku baru keluar untuk beli pulsa gitu kan. Benar-benar beda banget, kayak mimpi buruk sih. Benar-benar nggak terpikirkan. Iya. Nah, terus kan kayak di situasi kayak gini, terus kapan sih kamu terakhir nari tuh setelah ada si COVID ini kah, atau sebelum ada COVID ini masuk ke Indonesia itu terakhir nari? Atau pernah nari pas lagi COVID gitu, Jun? Mungkin berapa bulan lalu, itu kapan terakhir? Oke, jadi ini benar-benar sakit hati, sakit hati. Gara-gara kan kita ini lagi ada persiapan untuk Pesta Kesenian Bali, guys. Yeah. Jadi Pesta Kesenian Bali itu kan benar-benar ditunggu-tunggu banget sama para seniman, para masyarakat Bali gitu. Jangankan seniman, Jun, aku aja yang bukan seniman aja benar-benar nunggu PKB, karena kan selain ada tari-tarian tuh ada dagang, jadi ada pameran. Ya, lagi joget bumbung yang di kalangan Angsoka itu kan, wah itu aku tunggu-tunggu kali itu. Gitu, jadi kan ya untuk jalan-jalan juga bisa, untuk hiburan kan gitu. Nah, itu udah lucunya, maksudnya kayak kita kalau PKB itu persiapannya tuh udah bener-bener berbulan-bulan sampai 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sampai 5 bulanan lah gitu. Nah, itu aku tuh udah proses, udah bener-bener latihan Pak sampai malam-malam, kan biasanya kalau PKB itu kayak gitu. Jadi kayak latihannya udah sampai larut malam gitu kan. Udah fix banget. Jadi itu tuh ada sebelum kita ke provinsi, ke PKB, jadi itu tuh ada kayak uji cobanya gitu di Gianyar, karena aku kan Kabupaten Gianyar, Lingga juga kan. Gitu. Jadi kayak bulan April itu pas ulang tahun Gianyar tuh kita harus udah sip gitu kan. Nah waktu itu udah mau memasuki itu, kita udah proses, udah nyari kostum, udah latihan gitu kan. Itu bener-bener kayak tiba-tiba ada COVID yang men-stop semuanya, kayak shock aja sih waktu itu, gara-gara kita udah bener-bener siapin banyak banget persiapan latihan udah berkali-kali, dan juga waktu itu ada ngerupuk kan. Ya, ngerupuk itu sakit hati sih, banjar-banjar di Bali. Gitu, kayak tiba Hamin berapa itu udah baru dibilang kita, aku udah latihan loh, itu udah mau gladi, tiba-tiba Hamin tiga harinya ya pokoknya itu benar-benar di stop semua yang nggak boleh. Itu bikin sakit hati banget sih, bener-bener sakit hati banget. Itu sih pengalaman terakhir sebelum COVID ini. Bukan pentas sih, lebih ke proses latihan yang panjang. Jadi show terakhir tuh kapan juga? Show yang benar-benar show di panggung terakhir? Show terakhir sebelum itu sih. Awal tahun kan ya? Awal tahun kali awal ya? Tahun. Awal tahun. Ya benar-benar. Tahun baru. Ya setelah itu. Kan ngelihat COVID ini benar-benar beku lah aktivitas, terutama di pariwisata yang kayak bilang tadi, benar banget.
Ubud tuh yang namanya pertigaan apa perempatan yang babi guling buaka tuh, wah itu biasanya kan macet tuh sampai Monkey Forest. Ya. Nah sekarang tuh Bener. benar-benar lenggang, terutama apa namanya pelaku pariwisata, salah satunya penari ini. Nah sebagai penari ini, sebagai pelaku seni tari, apa sih yang Ki pikirin pada saat COVID nih, Jun? Karena Ki kan nari udah nggak mungkin Ki nari kadang keluar. Nggak mungkin. Nah, apa yang Ki pikirin? Nah, yang pertama aku kan bingung kan awalnya gara-gara aku tuh orang lapangan. Jadi kayak selama aku orang lapangan. Jadi aku dibilang sama orang tua aku, keluarga aku tuh IR, insinyur dibilang. Inan rurung. Jadi aku latihan ke sini ke sana gitu. Tiba-tiba pas ada COVID ini kita harus diam di rumah kayak bingung harus ngapain gitu. Karena kan kita penari itu kan harus bergerak, karena kalau udah nggak digerakin pasti bakalan kaku kan gitu. Nah, awalnya itu untungnya ada TikTok kan. Jadi di TikTok itu kan lumayan tuh buat naik badan gitu kan. Habis itu tiba-tiba waktu itu iseng nih kayak buat konten di TikTok tentang tarian Bali kayak gitu. Selain kita bisa meregangkan tangan, kita juga bisa memperkenalkan juga sama teman-teman yang di luar sana kan gitu. Akhirnya tiba-tiba aku buat TikTok waktu itu latih kan. Sekarang juga lagi hits nih latih nih kan. Iya, tapi anjir. dulu itu belum. Salah satu pionir kayak Jun sebenarnya. Ya langsung lah gitu kan. Yaudah aku coba buat TikTok latih. Tiba-tiba boom kan, maksudnya kayak aku benar-benar shock banget, ini kok bisa kayak gini ya gitu. Gila. Ternyata banyak juga, mereka senang juga gitu sama tarian Bali gitu kan. Nah dari sana mulai kayak Ajun berpikir kayak, oke, sekarang karena kita diam di rumah, aku harus bisa nih buat para seniman itu lebih semangat lagi, biar mereka tuh nggak cuma diem aja di rumah gitu kan. Akhirnya mulai berpikir, terus ngajak-ngajakin mereka nari, dan akhirnya tercetus nih, punya ide buat ngajakin challenge mereka untuk menari bersama Arjuna gitu. Jadi itu awalnya itu waktu perayaan Hari Tari Sedunia sih waktu itu. Jadi kayak waktu itu aku punya ide buat ngajakin, karena kan setiap hari itu kan aku tuh selalu nari kan gitu. Dan akhirnya aku ngajakin mereka nari, ternyata antusiasnya banyak banget kayak gitu. Sampai aku udah selesai ada periodenya itu, mereka pengen lagi, ayo dong kak gitu. Dan akhirnya aku berpikir bahwa kayak oke, ternyata di pandemik ini kita sebagai penari itu harus semangat juga, nggak cuma diem di rumah kan, nggak cuma diem nggak bergerak gitu, tapi kita bisa melatih diri kayak itu dengan adanya sosial media. Nah maka itu aku lanjutin nih sekarang ke menari bersama Arjuna yang kedua, dan kemarin penutupannya. Nanti pasti akan ada selanjutnya gitu. Doain aja supaya bisa memberikan ruang sih sama teman-teman semua di rumah yang seniman tari untuk bergerak gitu kan. Kita penari kan perlu tempat kan, kayak stage gitu. Jadi sekarang stage-nya adalah sosial media gitu. Tapi serius loh Jun, yang di TikTok tuh yang latih, yang cerita yang dibully yang disingkat dalam beberapa detik di TikTok tuh benar-benar luar biasa. Aku kaget tuh buka Info dan Pasar, anjir ada Arjun. Gila. Iya, aku juga nggak kepikiran ke sana loh, Lingga. Waktu itu kayak oke, aku coba deh buat sesuatu yang bisa berdampak juga, bukan buat aku aja gitu kan, sebagai penari. Ajun juga pengen kayak coba berdampak nggak sih sama orang lain gitu. Akhirnya tiba-tiba aku upload ke Instagram, tiba-tiba akun Ki sebenarnya awalnya ya? Hah? Awalnya Ki cuma upload di akun Ki aja sebenarnya? Iya, di akunku aja. Di akunku aja gitu. Tiba-tiba banyak banget, nggak nyangka sih. Sampai Info dan Pasar ya? Iya, kayak masa kayak nggak tahu, mungkin kayak nggak di-tag Info dan Pasar. Pokoknya semua medpart yang ada di Bali itulah. Aduh kayak, benar-benar bersyukur banget sih dari situ. Ya maksudnya berdampak lah gitu aja sebagai penari, nggak cuma pajangan aja gitu, setidaknya bisa lah seperti menginspirasi gitulah modelnya. Inspirasi untuk terus berkarya ya, buat konten lagi gitu ya. Benar. Nah tuh menari bersama Arjuna ini kan awalnya tuh karena inisiatifnya pas Hari Tari Sedunia, itu kan udah berjalan tuh ya? Udah.
Nah, mungkin Ki bisa kasih apa namanya sedikit catatan yang udah lewat nih dari Arjuna menari yang pertama, atau mungkin ini kan bisa kegiatan yang berjalan terus-menerus atau sustainable. Yang pertama tuh gimana Jun? Bisa diceritain nggak yang apa menari bersama Arjuna yang season 1 lah ibaratnya gitu, yang Season 1 yang ya. udah lewat. Itu yang pertama partisipan itu, ada berapa Jun kira-kira? Partisipannya ada berapa aja dan dari mana aja tuh? Yang pertama. Yang pertama itu masih dikitan, maksudnya baru puluhan ya. Ada sih berapa itu ya? Nanti bisa dicek sih di Instagram aku. Aku upload bukan belum puluhan, baru 9 orang. Yang pertama tuh. Tapi itu yang pertama. 9 orang. Terus itu karena aku durasinya tuh bilangnya pengumumannya sekarang, uploadnya besok gitu. Itu benar-benar mendadak juga. Mendadak, tapi kayak ternyata ada yang minat gitu kan. Tapi itu aku lebih menekankan ke tarian apa aja. Mau modern, mau tradisi, mau apapun itu. Untuk yang pertama. Jadi peminatnya kayak gitu. Dan itu juga karena mepet waktunya, banyak yang request, Kak, aku belum sempet nih buat gini. Akhirnya kemarin pengen lagi, akhirnya buat lagi yang kedua. Tapi yang kedua ini lebih menekankan ke tarian tradisi. Jadi mereka mengupload tarian tradisi Indonesia di masing-masing daerahnya dia. Jadi kemarin itu udah mulai sih ke seluruh Indonesia sih, bukan seluruh sih, maksudnya di luar Bali gitu kan. Kemarin ada partisipan juga yang nari bukan tarian Bali aja, ada yang nari Medan, Batak. Singenanga Tulur lah. Gitu tradisi itu. Terus ada nari Jawa, tarian Jawa. Terus apa lagi ya? Pokoknya partisipan ada juga penari yang tinggal di luar Bali, tapi dia menari Bali kayak gitu. Aku seneng aja sih kayak mereka tuh bisa sebagai wadah mereka. Antusias untuk ngikut challenge itu tuh jadinya banyak gitu ya. Jadi sebenarnya yang iniin budaya tuh, mewarisi budaya tuh sebenarnya masih banyak yang mau gitu ya. Benar banget. Dan ini partisipannya juga meningkat sih dibanding yang pertama gitu. Dan orang-orangnya juga bisa dari luar Bali gitu. Seneng aja sih, semoga bisa sustainable juga, bisa makin meningkat juga kayak gitu. Gitu sih. Semoga jadi, aja. Yang kalau yang kita ngomongin yang udah lewat lah ya, yang pertama. Nah, itu ada ininya Jun, ada apresiasi semacam yang terbaik atau semacam apa cuman ngasih program kayak menari bersama Arjuna diupload di sosial media apa gimana sistemnya? Nah, untuk yang pertama itu aku cuma merepost postingan mereka, postingan mereka di Instagram dan juga di YouTube. Dan untuk yang sekarang ini baru mulai aku upgrade lagi. Jadi aku nanti bakalan pilih ada 10 penari terbaik yang akan aku pilih, dan mungkin nanti akan aku adakan kayak program talk show juga sama mereka di masing-masing penari itu. Jadi kan mereka punya ceritanya masing-masing kan tentang menari kayak gitu. Jadi kan bisa juga sebagai inspirasi yang lainnya untuk menari kayak gitu. Mungkin nanti yang kedua, bukan mungkin sih, pasti programnya kayak gitu. Gitu. Yang 10 atau berapa orang yang bakal aku pilih gitu. Penari terbaik lah di challenge ini yang kedua. Gitu. Itu challenge-nya tuh emang pure pengen bikin sendiri atau dapat bikin challenge aja, atau gimana sih awalnya tuh challenge itu kamu bisa bikin challenge itu tuh gimana sih? Apa yang melandasi pingin bikin gitu? Nah. Ya, yang pertama challenge-nya itu kan tumbuh di gini, tumbuh maksudnya ada pemikiran itu di perayaan hari-hari. Pertamanya ada di Hari Tari Sedunia itu kan, karena kalau biasanya Hari Tari Sedunia itu para penari itu pasti nari, dia kayak di Denpasar, di Jogja, mereka bahkan nari 24 jam kayak gitu. Dari sana sih kayak oke, sekarang penari juga harus nari nih, nggak cuma diam aja. Itu awalnya. Terus waktu itu ada tren brass challenge itu loh. Encana, gitu-gitu lah pokoknya. Ya. Itu dah. Kayak berpikiran challenge itu aja bisa banyak peminatnya gitu. Kenapa kita nggak buat challenge yang berbau-bau tarian, berbau tradisi? Cuma lempar kuas aja nih sebenarnya Jun ya.
Iya, cuma Oh. lempar-lempar gitu. Tukang bangunan Aku juga samping ikut rumah sih bisa waktu kayak itu. ikut. Iya, bener. Nah, dari sana sih maksudnya ada challenge gitu kayak, oke, aku coba buat challenge menari deh buat teman-teman semua gitu. Biar bermakna juga sih. Nah, Akhirnya itu tadi apa? sekarang. Kenapa bisa bikin kayak gitu? Nah, untuk yang apa? Yang challenge yang kedua nih. Itu rentan waktunya berapa minggu, Jun? Atau berapa hari? Yang kedua ini 2 minggu. 2 2 minggu minggu. rentan. Berarti Gininya. 14 hari ya? 2 minggu. Ya, 2 mingguan. Kayaknya lebih sih. 2 mingguan kalau nggak salah. Oh, berarti Ki belum Gitu. close ininya programnya. Udah kemarin hari ini kemarin close uploadnya. Hari ini aku closingnya dan aku bakalan ngumuminnya setelah nanti di YouTube aku bakalan aku umumin untuk penari terbaiknya itu. Gitu. Nah, buat apa teman-teman yang mungkin belum ikut ya, masih kendala waktu, mungkin waktu ini belum sempat dan pingin ikut lagi nih misalnya tuh, Ki bakal ngadain nggak Jun nanti depannya? Iya pasti ngadain yang ketiga ini, tapi bakalan beda sih dari yang kedua ini. Jadi ditunggu aja. Konsepnya Tetap pasti ada yang beda ya Jun stay ya? tune terus. Apa? Konsepnya pasti ada yang beda lah Jun ya? Iya, konsepnya kayak syarat dan ketentuan itu pasti ada yang berbeda gitu. Biar lebih seru gitu loh. Biar nggak cuma diem di rumah aja gitu kan. Ada tantangan kan seru tuh. Ya, Gitu. Biar ada kerjaan gitu ya di rumah. Iya, kerjaannya juga kan positif gitu kan. Nari sambil olahraga ya kan, habis nyemil mungkin biar nggak tambah gimana gitu nari. Kayak Arjun nih suka makan loh guys, endorse-nya tuh sampai titik-titik, tapi badannya masih bagus sih Jun ya? Oke, badannya pipinya yang tambah kembung nih gara-gara Ya makan sebenarnya Arjun aja. tuh six-pack, tapi ke pipi larinya. Ya Jun ya? Yain aja dah. Jadi menari itu sangat apa ya? Banyak banget manfaatnya. Selain buat sabar kan, buat olahraga juga ya kan Jun ya? Ya. Dan ya. benar. Dan kalau aku sih kalau nari itu bisa obat aku sakit sih, tinggal. Sama Audrey. Kayak ketika aku sakit, ketika waktu itu pernah sih aku benar-benar sakit, panas badannya. Waktu hari nari, udah di atas panggung, hilang sakitnya. Benar-benar kayak refresh gitu loh. Fresh gitu. Dan kemarin pun itu aku abis kena DB. Kena DB, dan aku langsung buat konten nari, dan langsung maksudnya lebih segeran lah gitu loh. Bisa sebagai media gitu juga sih menari gitu. Media apa sih? Penyembuhan ya? Apa ya? Penyembuhan, pengobatan. Hubungi Arjun. Mungkin karena happy kali, karena udah emang nari tuh bikin happy kamu, jadinya kayak ya kalau habis nari jadinya seger lagi gitu kan. Mungkin sih ke sana ya, karena happy. Nah, selain apa namanya menari bersama Arjuna nih. Nah, Ki kan ada nih project nih. Nah, apa sih yang Ki buat nih selama pandemi ini selain yang menari tadi? Oke, aku juga ada project juga sama teman-teman penari aku. Kebetulan rumah kita pada deketan di Gianyar, sama-sama penari Gianyar. Jadi kita kayak berpikiran bahwa kita juga seorang penari punya kreativitas yang apa namanya, kalau kita share kepada teman-teman pasti bakal bermanfaat gitu kan. Nah akhirnya aku ngajak teman-teman aku, ada 2 orang penari dan 1 videografer, fotografer, dan editor. Jadi kita cuma bekerja berempat, Lingga. Wiset, tapi jujur aku udah nonton kok. Aku udah nonton yang pertama yang Mystery Guest tuh. Lucu banget sumpah. Kocak Liki. Iya, jadi kayak kita tuh berempat aja. Ini lucu banget sih. Awal pertama kita syuting, kita udah kayak punya game. Jadi ini programnya ini adalah program acara hiburan dari 3 orang penari, mana mereka mengemas acaranya itu dengan lucu, entertain, games kayak gitu kan. Tapi tetap di dalamnya itu ada unsur-unsur tarinya, ada unsur-unsur tari Balinya gitu. Jadi kita kayak mengkampanyekan lewat fun kayak gitu. Karena kan kami berpikir bahwa kayak ketika orang tuh belajar menari atau pengen tahu tentang tari, misalnya tari Bali, kayak mereka tuh udah berpikir terpatri gitu di atas kepalanya kan,
pasti bakalan capek, bakalan kaku, benar, keras gitu kan. Aduh nggak usah dah aku belajar nari kayak gitu. Dan ketika mereka merasakan fun, seneng gitu kan, akhirnya mereka terpacu lah, kayaknya enak nih jadi penari gitu. Itu sih tujuan awal kita untuk tergabung di Rangkis Entertainment gitu. Bisa boleh nyebut merek nggak sih? Oh, boleh dong. Boleh, nanti Jadi bebas, ya, bebas. Mau merek apa di review boleh, boleh. Jadi bener-bener apa ya? Gitu. Aku nonton tuh yang pertama yang Mr. Guest, apa namanya, yang ada challenge tarian tuh sampai kepikiran kayak gitu, konsepnya luar biasa sih. Apa namanya, untuk apa ngedukasi orang biar mau apa berperilaku positif, salah satu yang menari kan cara yang unik. Bener. Dengan cara yang fun kayak tadi Ki bilang tuh bisa bikin orang mau menari lah, melestarikan budaya gitu. Karena kalau di Jakarta kan ada tuh Bang Ijal TV ya, tahu nggak? Tahu nggak Ki Mas ya? Nggak tahu aku. Kayak yang kocak-kocak gitulah, yang lawak-lawakan, cuman ya yang pantun-pantun tuh, tapi kayak bikin yang dengan ada tariannya tuh jadi luar biasa. Mudah-mudahan. Nah, namanya kan Rangki nih. Mungkin bisa dijelasin singkat tuh kenapa bisa Rangki gitu namanya. Oke. Rangki. Jadi Rangki itu adalah bahasa Balinya tempat make up dari penari, tempat mepayasnya penari gitu. Jadi dari situ dah kita punya kayak berpikiran bahwa oke, kenapa nggak Rangki aja, karena di tempat mepayas itu kita di dalam itu pasti kita ada bercandanya, ada funnya gitu kan, nungguin giliran nari gitu, dan juga kita juga pasti akan pasang kostum kayak gitu. Dari sana sih kenapa namanya gitu, Rangki. Jadi nggak banyak yang tahu kan bahasa Balinya. Simpel banget ya Jun ya bikin nama. Berarti simpel kali kayak ini bikin nama ya Jun ya, kayak udah ke tempat make up kita sering ngobrol di sana, udah namanya Rangki gitu. Sejujurnya kita bingung sih awalnya apa gitu, kayak trio apa gitu kan, kita berpikir habis itu kayak kenapa nggak Rangki gitu. Oh iya ya Rangki, habis itu isiin S biar kayak internasional gitu loh. As. Pokoknya semua yang ditambah S itu internasional jatuhnya. Iya. Kearifan lokal ditambah internasional gitu. Jadi ya udah terbentuklah Rangkis Entertainment gitu. Harapannya kan biar sampai internasional gitu ya. Bener sekali. Bahkan bisa lewatin internasional, bisa ke planet lain kan belum bagus kan, lebih bagus lagi kan. Oh jangan bahaya itu, bahaya. Jadi Rangki itu ada berapa orang Jun? 4. Benar-benar 4. 3 penari, 1 fotografer, videografer, dan editor. Oh berarti jadi satu orang ini yang nggak kelihatan di video ya? Ya, 1 orang nggak kelihatan di video. Berarti yang kelihatan cuma bertiga. Tapi yang kayak Mr. Guest tuh ada lah ya teman-teman Pergine yang collab situ kali ya Jun. Ya, benar sekali. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya. Jadi sebenarnya nih dari tadi tuh aku mau ngomong tapi malu ya. Kita tuh kenapa? Apa, jauh ya. Jadi apa namanya, channelnya si Arjun tuh ada 2 ya Jun ya, Arjuna Suteja sama Rangki. Jadi dua-duanya itu sama-sama membahas tentang budaya Bali. Mungkin buat teman-teman yang tipu nih, terutama subscriber kita yang dari luar Bali, kan kita nih base di Bandung Jun, karena kebetulan calonku orang luar nih yang di samping. Jadi subsnya tuh banyak orang luar. Jadi mungkin buat yang kepo sama budaya Bali itu bisa klik di YouTube-nya Arjuna Suteja sama Rangki. Ntar kita taruh di komen ya, description box. Tuh, dikasih tahu sama YouTuber Hits. Baru juga nih aku. Masih belajar, masih jauh. Iya, gitu. Terakhir banget. Jadi harapan dan pesannya untuk para penari muda yang ada di Indonesia nih dari seorang Arjun. Oke, harapannya adalah kalian jangan sampai malu, jangan sampai lupa, jangan sampai enggan untuk belajar menari ataupun kesenian Indonesia tradisional. Oke? Meskipun kalian itu
tetap harus bisa juga mengembangkan diri sebagai misalnya nih belajar tari-tarian internasional kayak K-pop gitu. Aku juga belajar itu gitu. Tapi kita juga harus tahu budaya kita sendiri seperti apa gitu. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang pernah dibully seperti aku, karena aku orang yang terbully guys dari kecil guys. Nah, aku salah satu yang membuli waktu itu. Iya. Nggak ada yang bercanda-bercanda. Iya. Jadi buat teman-teman semua, ingat aja, anggap orang yang membuli itu adalah amplas. Dan amplas itu akan membuat kamu mengkilat, membuat kamu kinclong. Dan ketika kamu itu glowing gitu kan, ketika kamu bagus, amplas itu tidak akan menjadi apa dan akan menjadi sampah. Seperti itu. Jadi tetap semangat. Kalian berhak untuk bahagia, kalian berhak untuk berprestasi. Pokoknya semangat. Gitu. Ya, itu dia. Semangat banget ya, Bu. Apa namanya? Pesan untuk para generasi muda ya, Jun ya. Terutama yang mau menari. Benar. Ya, seperti benar amplas. Sekali. Amplas, kinclong. Kalau kamu amplasnya aku kayaknya. Asik, luar biasa. Gombal ya lo. Gitu. Ya, itu dia tadi sharing session bersama Gung Arjun, penari hits di Indonesia. Apa namanya, mulai dari tip and trick sampai kreativitas. Jadi Arjun ini sangat-sangat kreatif dari mulai kampanye offline juga ada, saat kita nggak bisa ngapa-ngapain di online juga ada, bisa lah berkreasi dan membantu orang banyak ya Jun ya. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu Astung Karel. Buat teman-teman semua yang udah nonton, thank you banget. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu gampang. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa di subscribe Arjuna Suteja dan Rangki Entertainment. Benar. Walaupun jumlah subscriber jauh sama gue, walaupun gue malu banget nih ngomongnya. Karena nggak ada apa-apanya gue guys sama channel ini guys. Beh, tidak lah. Ya, thank you banget buat semua yang udah nonton. Buat misalnya ada pertanyaan atau hubungan dengan tari, bisa juga follow Instagramnya apa, Jun? @Arjuna Suteja. A-nya 2 ya, Suteja gitu. Jadi buat teman-teman juga ya, info dikit aja nih. Jadi setengah followers Instagramku tuh awalnya dari Arjun. Sebelum aku ikut ajang itu, followersku cuma 200 sekian, guys. Tapi aku sering masuk story-nya Arjun. Aku pansos orangnya. Terus aku anjir. Nah, itu dia. Thank you banget, guys. Ini dia Love It Cast. Ya. Video call sambil podcast.